gosipnya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya, ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Itu sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abangnya ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah aku sama merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Malah hujan dong, tadi kan rencananya abis ini kita mau pergi. Iya, padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Ini wifi apa lagi busuk banget? Pinjam paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Aksel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus, Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan, namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem ini. Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas, dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat. Juliet, lo tau cerita tentang kamar merah gak? Ada anak SMA yang pindah dari desa ke kota, dan karena uangnya nggak banyak, dia sengaja cari kos-kosan murah yang dekat sama sekolahnya. Setelah muter-muter seharian, akhirnya dia nemu yang cocok harganya, dan dia mutusin buat bayar deposit 3 bulan. Oke. Di hari pertama dia pindah, saat dia beres-beres, di dinding kamarnya, dia ngeliat ada sebuah lubang sebesar jari telunjuk. Waduh. Dia ngintip melalui celah lubang, dan dia ngeliat kok kamar sebelah warnanya merah semua gitu. Tapi dia pikir, oh, mungkin tetangganya juga udah sadar dan nutupin bolongannya pakai sesuatu. Bisa jadi sih. Tapi tiap hari, dia selalu ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Hah, kok bisa? Dia tinggal sendirian kan? Karena penasaran, dia bolak-balik ngintip lubang itu. Tapi nggak ada apa-apa, hanya warna merah yang kayak darah segar. Terus? Akhirnya karena udah nggak tahan lagi, dia nyamperin kamar ibu kos buat nanyain soal tetangga sebelahnya itu. Katanya, penghuninya itu cewek yang menderita penyakit aneh sampai warna bola matanya merah semua. Jadi selama ini? Juliet, kita mau kondangan loh. Kamu masih lama. Bentar, Snow, ini alis aku masih miring sebelah. Sayang, bagusan pakai yang ini atau yang ini? Yang mana aja lah, buruan. Kamu bantu pilihin dong. Gimana sih? Gak dapat hatiannya sama sekali sama aku. Iya. Ada ribet. Yang itu. Yang ini. Snow, kok selera kamu gak banget sih? Tadi kan kamu nyuruh aku. Enggak deh, aku pakai ini aja lebih lucu. Terus buat apa lo masa nanya pendapat gua? Tungguin aku ya. Cepetan, nanti telat keburu habis kambing gulingnya. Akhirnya. Ayo. Kamu gak ada mau komen apa gitu? Apalagi sih? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku udah capek-capek dandan di spek bidadari. Tapi kamu gak ada muji aku sama sekali. Dasar cowok kulkas gak peka. Kamu cantik sayang. Kok aku makin kesel ya dengar kamu ngomong kayak gitu? Habis aku ngomong aja baru kamu bilang. Jangan-jangan kamu terpaksa ya? Kamu gak ikhlas kan? Kamu ngomong kayak gitu supaya aku gak marah lagi kan? Biar aku gak ngambek lagi aja kan? Iya. Ya gitu. Marah kamu. Semua cowok emang sama aja. Tapi emang kamu pernah muji aku ganteng? Sering kok. Sering banget malahan. Kapan? Kok aku gak pernah ngerasa ya? Dalam hati aku. Capek. Lagi sama cowok. Susah banget. Aku nggak bisa. Aku cewek yang lemah. Aduh, sakit. Aku sudah tidak kuat lagi. Sini aku bukain. Terima kasih. Lagi nggak sama cowok. Lagi sama cowok. Kenyang banget. Kok ini
batagor tiap kali dimakan malah tambah banyak ya? Aduh, udah gak masuk. Aku gak pengen buang-buang batagor ini, tapi aku udah gak kuat. Sini aku makan. Terima kasih. Terima kasih. Lagi nggak sama cowok? Mana ayam? Mana ayam? Lagi sama cowok. Kenapa zombie kalau datang barengan? Gak tahu. Karena kalau sendiri namanya zomblo. Lagi nggak sama cowok? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Ibu kota Banten di Serang. Itu suara pancok. Itu kayak pancok. Pasha udah sampai mana loh? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge? Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok gak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime. Menang terus lagi. Hebat kan? Main mau kayak lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar, Tifa, sabar. Masih pagi loh, ini udah bikin gue naik aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Di, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai namanya melayang ya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Lu mana baru-baru, lu mau gue balikin ke out lo. Gue jadi tukang tidur Rokino juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Doti Marshall deh. Apaan sih kamu Juliet? Gak usah ngomong sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Itu... katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diam ya Tifa. Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Kalau gitu bye-bye. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot. Ya, acara selanjutnya ada persembahan aku dari kelas 3A. Marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talk to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Snow, dengar lo baru jadian. Cewek yang mana bro? Tuh. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Imutnya. Ada sebuah kisah tentang darah jelita. Apa pengalaman? Yang bersih ya. Oh iya, jangan lupa cuci baju kita ya, Cinderella. Datang sebuah berita tentang adanya pesta. Pangeran mencari permaisuri. Ibu Peri. Dengan Cinderella, ingatlah, kau harus segera pulang sebelum lonceng jam 12 malam istana berbunyi. Cantiknya, siapa dia? Maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati, Pangeran. Gawat, jam 12. Aku harus pergi. Tunggu dulu, kau mau kemana Tuan Putri? Aku bukanlah seorang putri. Sebenarnya aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku tidak peduli. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali pandangan kita bertemu.